Selamat datang di channel Nona Manis. Di sini kita akan mengungkapkan berbagai kisah menarik dan sejarah yang menyelubungi kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas asal-usul kota yang terkenal dengan julukan Kota Kembang ini. Penasaran bagaimana kota Bandung bisa tumbuh dan berkembang menjadi salah satu kota paling populer di Indonesia? Yuk, kita simak cerita sejarahnya yang penuh warna dan legenda. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Bandung adalah kota dengan sejarah yang panjang dan kaya, yang dimulai dari sebuah daerah yang dikelilingi pegunungan, kemudian berkembang menjadi kota yang berperan penting dalam sejarah Indonesia. Dari masa kerajaan Sunda, kolonial Belanda, hingga peran besar dalam perjuangan kemerdekaan dan diplomasi internasional, Bandung terus berkembang menjadi kota modern yang tetap menjaga nilai-nilai sejarah, budaya, dan kreativitas. Keistimewaan Bandung tidak hanya terletak pada keindahan alamnya, tetapi juga dalam peranannya dalam membentuk identitas bangsa Indonesia. Bandung terletak di sebuah cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan. Cekungan ini terbentuk akibat proses geologis yang berlangsung selama ribuan tahun. Secara geografis, Bandung berada di dataran tinggi yang memiliki ketinggian sekitar 768 meter di atas permukaan laut. Keadaan alam yang seperti ini menjadikan Bandung memiliki iklim yang sejuk dan udara yang nyaman, sehingga pada zaman dulu menjadi tempat yang ideal bagi pengembangan permukiman. Nama Bandung seringkali dikaitkan dengan beberapa teori. Salah satu teori menyebutkan bahwa nama Bandung berasal dari kata Bandung dalam bahasa Sunda yang artinya bendungan atau dam. Menurut cerita rakyat, nama ini berasal dari sebuah legenda mengenai seorang pahlawan Sunda yang bernama Bandung Bondowoso yang dikatakan telah menciptakan sebuah bendungan besar. Namun cerita ini lebih merupakan mitos yang berkembang di kalangan masyarakat. Teori lainnya menyebutkan bahwa nama Bandung berasal dari kata Bandung yang berarti tempat atau daerah yang terbentuk akibat genangan air atau yang lebih umum disebut dataran rendah. Hal ini sejalan dengan kondisi geografis Bandung yang merupakan daerah cekungan di tengah-tengah pegunungan. Pada masa kolonial Belanda, Bandung mulai berkembang menjadi kota yang penting. Dulu Bandung hanyalah sebuah kawasan yang relatif sepi. Namun pada pertengahan abad ke-19, ketika Belanda mulai memperkenalkan pembangunan infrastruktur seperti jalur kereta api yang menghubungkan Batavia, sekarang Jakarta, dan Bandung, kota ini mulai berkembang pesat. Bandung menjadi kota yang ramai, terutama karena keindahan alamnya yang sejuk, sehingga Belanda menjadikannya tempat peristirahatan bagi para pejabat kolonial mereka. Banyak bangunan bergaya Eropa dibangun di sini, dan kota ini berkembang menjadi pusat pendidikan serta pemerintahan. Bahkan pada masa ini, banyak warga Belanda yang datang untuk tinggal di Bandung, menjadikan kota ini sangat berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia pada saat itu. Pada awal abad ke-20, Bandung dikenal sebagai kota pendidikan. Banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan kota ini menjadi tempat berkumpulnya para pelajar dan intelektual. Salah satu momen bersejarah yang tidak bisa dilewatkan adalah ketika Bandung menjadi tempat digelarnya Kongres Pemuda pada tahun 1928, yang menjadi titik balik dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Bandung juga menjadi tempat lahirnya banyak organisasi pergerakan nasional yang berjuang untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Salah satunya adalah peran penting yang dimainkan oleh Sumpah Pemuda yang tercetus di Bandung pada tahun 1928, yang menjadi bagian dari sejarah penting Indonesia. Salah satu peristiwa yang memperkuat posisi Bandung di dunia internasional adalah Konferensi Asia Afrika yang diadakan pada tahun 1955. Bandung menjadi tuan rumah untuk pertemuan yang penting ini, yang dihadiri oleh 29 negara, termasuk negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka. Konferensi ini menjadi momentum bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan hak-hak mereka di dunia internasional. Konferensi ini juga memperkenalkan Bandung ke dunia luar sebagai pusat diplomasi dan perdamaian,
serta menunjukkan solidaritas antar negara-negara non-blok yang ingin menghindari keterlibatan dalam Perang Dingin antara blok Barat dan Timur. Setelah Indonesia merdeka, Bandung terus berkembang menjadi kota yang modern. Kota ini kini tidak hanya dikenal karena sejarahnya yang kaya, tetapi juga sebagai pusat budaya, teknologi, dan kreativitas. Beberapa universitas ternama berada di Bandung, seperti Institut Teknologi Bandung, ITB, yang turut berperan dalam pengembangan teknologi dan pendidikan di Indonesia. Selain itu, Bandung juga dikenal sebagai kota mode dan kuliner. Banyak desainer muda, perancang busana, dan pengusaha lokal yang memulai usaha mereka di sini. Tak hanya itu, Bandung juga menjadi kota tujuan wisata karena memiliki banyak tempat wisata alam yang menarik seperti Gunung Tangkuban Perahu, Kawah Putih, dan beragam tempat rekreasi yang lainnya. Masyarakat Bandung terdiri dari berbagai suku bangsa, namun mayoritas adalah suku Sunda. Budaya Sunda yang kaya akan tradisi dan seni sangat kental terasa di Bandung. Kesenian seperti musik angklung, tari tradisional, dan kuliner khas seperti nasi timbel dan sate marangi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bandung. Sini, seni dan budaya dipelihara dengan sangat baik, dan banyak acara seni serta festival budaya yang diadakan setiap tahunnya. Bandung memiliki posisi yang sangat penting dalam konteks sejarah nasional Indonesia. Keberadaannya sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, dan perjuangan kemerdekaan menjadikannya tidak hanya penting bagi Provinsi Jawa Barat, tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Bandung adalah simbol dari semangat perjuangan, persatuan, dan keberagaman. Bandung memiliki banyak tempat bersejarah yang menarik dan kaya akan nilai budaya serta perjuangan. Dari gedung-gedung bersejarah seperti Gedung Sate, Gedung Merdeka, hingga tempat-tempat alam seperti Kawah Putih, setiap sudut kota ini menyimpan kisah yang membentuk sejarah kota Bandung dan Indonesia. Mengunjungi tempat-tempat ini akan memberikan pengalaman yang mendalam tentang bagaimana Bandung berkembang dari masa kolonial hingga menjadi kota modern dengan warisan sejarah yang kuat. Gedung Sate adalah salah satu ikon kota Bandung yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Dibangun pada tahun 1920 oleh pemerintah kolonial Belanda, Gedung Sate awalnya digunakan sebagai kantor pemerintahan. Bangunan ini terkenal dengan desain arsitekturnya yang unik dan simbolik, terutama pada bagian puncaknya yang menyerupai tusuk sate. Saat ini, Gedung Sate digunakan sebagai kantor Gubernur Jawa Barat dan juga menjadi salah satu daya tarik wisata utama di Bandung. Kawah Putih terletak di Ciwidey, sekitar 50 km dari pusat kota Bandung. Selain keindahan alamnya, Kawah Putih juga memiliki nilai sejarah yang mendalam. Tempat ini dahulu adalah bagian dari kawasan vulkanik yang aktif. Legenda lokal mengatakan bahwa kawah ini merupakan tempat yang sakral bagi masyarakat Sunda. Kawah Putih memiliki keunikan dengan warna airnya yang putih kehijauan dan merupakan tempat yang sangat populer bagi wisatawan dan fotografi. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Monumen ini terletak di Jalan Dipatiukur, Bandung, dan merupakan penghormatan kepada perjuangan rakyat Jawa Barat dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Monumen ini didirikan untuk mengenang peristiwa-peristiwa heroik selama masa perlawanan terhadap penjajahan Belanda dan menjadi simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia. Di sekitar monumen ini terdapat museum yang menyimpan berbagai koleksi sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat. Museum Konferensi Asia Afrika. Museum ini terletak di Gedung Merdeka yang merupakan tempat bersejarah bagi bangsa Indonesia dan negara-negara di Asia dan Afrika. Di Gedung Merdeka, pada tahun 1955, berlangsung Konferensi Asia Afrika yang melibatkan 29 negara dari kedua benua. Konferensi ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan negara-negara berkembang yang ingin bebas dari penjajahan dan menentukan nasib sendiri. Museum ini menyimpan berbagai artefak, foto, dan dokumentasi tentang konferensi tersebut serta sejarah hubungan internasional negara-negara Asia dan Afrika. Jalan Braga merupakan salah satu jalan tertua dan paling terkenal di Bandung. Jalan ini pernah menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya pada masa kolonial Belanda. Dulu, Braga dipenuhi dengan kafe,
galeri seni, dan toko-toko mewah yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang Eropa pada zaman penjajahan. Meskipun kini sebagian besar bangunan di Braga telah mengalami perubahan, jalan ini masih menyimpan jejak sejarah yang penting dan tetap menjadi tempat yang ramai untuk dikunjungi, terutama untuk menikmati arsitektur kolonial yang ada di sepanjang jalan. Gedung Merdeka merupakan salah satu bangunan bersejarah yang terletak di Jalan Asia Afrika, Bandung. Sebagai tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, Gedung Merdeka menjadi saksi bisu dari perjuangan negara-negara Asia dan Afrika yang ingin merdeka dari penjajahan dan membentuk solidaritas antar negara-negara baru merdeka. Sekarang, Gedung Merdeka digunakan sebagai tempat berbagai kegiatan budaya dan seminar internasional. Taman Sejarah Bandung adalah taman yang dirancang untuk mengenang berbagai peristiwa penting dalam sejarah Bandung dan Indonesia. Di taman ini, pengunjung dapat menemukan berbagai patung dan monumen yang menggambarkan perjuangan rakyat Bandung pada masa kemerdekaan. Taman ini juga menjadi tempat yang baik untuk belajar lebih dalam tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terutama yang terjadi di Bandung. Alun-alun Bandung yang terletak di pusat kota adalah tempat bersejarah yang menjadi saksi perkembangan kota ini dari masa ke masa. Sebelum menjadi alun-alun yang dikenal saat ini, tempat ini pernah menjadi lapangan terbuka yang digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan pemerintahan. Alun-alun Bandung kini menjadi ruang terbuka yang ramai dikunjungi oleh warga dan wisatawan, serta sering dijadikan tempat acara-acara publik. Lawang Wangi adalah sebuah galeri seni dan ruang kreatif yang berlokasi di kawasan Lembang, Bandung. Walaupun lebih modern, tempat ini memiliki sejarah penting sebagai salah satu ruang bagi seniman lokal untuk berkarya dan berkreasi. Lawang Wangi juga sering digunakan untuk pameran seni, konser, dan acara budaya yang menggambarkan semangat Bandung dalam bidang seni dan kreativitas. Kota Tua Bandung. Meskipun tidak sebesar kota tua di Jakarta, Bandung juga memiliki kawasan kota tua yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan bergaya Art Deco dari era kolonial. Kawasan ini mencakup area sekitar Jalan Braga dan sekitarnya, dengan bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu kehidupan pada masa penjajahan Belanda. Banyak bangunan kuno yang masih dipertahankan hingga kini, memberikan nuansa nostalgia akan masa lalu Bandung. Fort de Kock adalah benteng yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1856 di daerah Maribaya, Lembang. Benteng ini dibangun untuk mempertahankan wilayah Bandung dari ancaman perlawanan rakyat. Sekarang, bekas benteng ini sudah tidak lagi utuh, namun tetap menyimpan banyak cerita sejarah tentang perjuangan rakyat Bandung dalam melawan penjajahan. Tugu Simpang 5 adalah salah satu monumen yang cukup terkenal di Bandung. Tugu ini dibangun untuk memperingati pentingnya peristiwa sejarah di Bandung, seperti perjuangan kemerdekaan. Meskipun tugu ini lebih dikenal sebagai salah satu titik pertemuan di Bandung, sejarahnya yang berkaitan dengan perjuangan nasional tetap menjadi bagian penting dalam cerita kota ini. Masjid Agung Bandung yang dibangun pada tahun 1812 merupakan salah satu masjid tertua di Bandung. Masjid ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi dan menjadi pusat kegiatan keagamaan di Bandung. Arsitektur masjid ini mencerminkan perpaduan antara budaya Islam dengan pengaruh lokal, yang menjadikannya sebagai salah satu ikon religi di kota Bandung. Bandung, dengan segala keindahannya, juga memiliki sejumlah kisah misterius dan legenda yang menarik. Bandung, selain dikenal sebagai kota yang modern dan penuh budaya, juga memiliki sisi misterius yang membuatnya semakin menarik untuk dijelajahi. Tentu saja, banyak dari kisah-kisah ini tetap menjadi cerita yang beredar turun-temurun dan tidak mudah dipastikan kebenarannya, namun hal itu justru menambah pesona kota ini. Berikut adalah beberapa di antaranya. Kawah Putih Ciwidey. Kawah Putih yang terkenal dengan pemandangannya yang unik, juga dikenal memiliki kisah misterius. Beberapa orang melaporkan merasa ada sesuatu yang ganjil atau merinding saat berada di sana. Bahkan ada yang mendengar suara-suara aneh atau melihat sosok bayangan.
ada cerita yang mengatakan bahwa tempat ini merupakan tempat yang dihuni oleh makhluk halus atau memiliki aura mistis tertentu. Tebing Keraton. Tebing Keraton yang terletak di Dago, Bandung, menyimpan cerita mistis di balik keindahan alamnya. Beberapa warga lokal percaya bahwa tempat ini merupakan tempat berkumpulnya makhluk gaib, dan ada yang mengatakan sering mendengar suara bisikan atau langkah kaki yang tidak terlihat. Meskipun begitu, tempat ini tetap menjadi destinasi wisata yang populer, meski dengan cerita-cerita mistis yang mengelilinginya. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Juanda Forest Park, dikenal dengan keindahan alam dan jalur hutan yang membentang. Juanda juga dikenal dengan kisah-kisah mistis. Ada yang mengatakan bahwa di malam hari, terutama saat kabut turun, hutan ini bisa berubah menjadi tempat yang menakutkan. Beberapa pengunjung bahkan melaporkan melihat penampakan atau merasakan aura tidak wajar, terutama di sekitar gua-gua yang tersebar di kawasan tersebut. Sosok misterius di jembatan Situ Cilenca. Situ Cilenca yang terletak di Pangalengan juga memiliki cerita horor yang cukup terkenal. Konon, ada seorang wanita yang sering terlihat berjalan di sekitar jembatan pada malam hari, mengenakan pakaian putih. Beberapa orang yang melintas malam hari sering melaporkan mengalami perasaan aneh atau bahkan merasakan ada sesuatu yang mengikuti mereka. Legenda Lembang. Lembang, yang terkenal dengan udara sejuk dan pemandangan indahnya, juga tidak lepas dari cerita mistis. Salah satunya adalah legenda tentang Kuntilanak Lembang. Banyak cerita yang beredar mengenai penampakan sosok wanita berambut panjang dan mengenakan pakaian putih yang sering muncul di sekitar daerah ini, terutama di malam hari. Bandung, sebagai salah satu kota penting di Indonesia, memiliki banyak pahlawan yang berasal dari daerah ini. Mereka telah memberikan kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pengembangan bangsa. Bandung memiliki banyak pahlawan yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kota Bandung menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang menginspirasi semangat perjuangan dan kemerdekaan bangsa. Kat Mutiah adalah pahlawan wanita yang berasal dari Aceh. Namun ia menjadi terkenal di Bandung karena peranannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama selama masa Perang Aceh. Ia terlibat dalam banyak pertempuran melawan penjajah Belanda, dan meskipun asalnya bukan Bandung, Kat Mutiah memiliki hubungan erat dengan sejarah perjuangan di daerah ini. Hussein Sastranegara adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Bandung. Beliau adalah seorang tokoh yang terkenal dalam dunia penerbangan Indonesia. Hussein Sastranegara terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan mendirikan beberapa sekolah penerbangan di Bandung untuk mendidik pilot-pilot Indonesia. Beliau juga menjadi salah satu perintis penerbangan Indonesia dan memiliki kontribusi besar dalam pengembangan teknologi penerbangan di Indonesia. Muhammad Toha adalah pahlawan yang berasal dari Bandung yang terkenal dengan pengorbanannya dalam peristiwa pemberontakan Bandung Lautan Api pada tahun 1946. Pada saat itu, Muhammad Toha meledakkan gudang senjata milik Belanda di kawasan Bandung. Meskipun meledakkan gudang tersebut adalah aksi heroik, dia harus mengorbankan nyawanya dalam aksi tersebut. Peristiwa tersebut menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Ahmad Sanusi adalah seorang pahlawan asal Bandung yang dikenal sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau berperan aktif dalam pergerakan kemerdekaan melalui organisasi pergerakan seperti Budi Utomo dan Indische Partij. Ahmad Sanusi dikenal sebagai salah satu tokoh yang mempromosikan semangat nasionalisme Indonesia dan berjuang melawan kolonialisme Belanda. Meskipun asalnya dari Aceh, Teuku Umar memiliki kaitan erat dengan perjuangan kemerdekaan yang melibatkan Bandung. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh perang besar dalam perjuangan melawan Belanda di Aceh. Peranannya dalam perjuangan sangat terkenal, namun Bandung juga menjadi salah satu kota yang mendukung perjuangan ini karena banyak orang dari Bandung yang ikut terlibat dalam perlawanan. Otto Iskandardinata adalah salah satu pahlawan yang berasal dari Bandung dan dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
Beliau adalah seorang perwira yang berjuang di Tentara Pelajar selama masa kemerdekaan dan menjadi salah satu tokoh yang berperan besar dalam mempertahankan wilayah Bandung dari ancaman penjajah. Iwa Kusuma Sumantri adalah seorang tokoh pendidikan dan pahlawan asal Bandung yang memiliki peran besar dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya dalam mengembangkan sistem pendidikan di Bandung. Ia juga berkontribusi dalam perencanaan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang kini menjadi salah satu universitas terbaik di Indonesia. Juanda Kartawijaya, meskipun berasal dari Jawa Barat, lebih dikenal di Bandung sebagai pahlawan nasional yang turut berperan dalam penataan pemerintahan Republik Indonesia. Sebagai Perdana Menteri Indonesia yang ke-10, beliau terkenal dengan Deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang mengubah batas laut Indonesia dan menyatukan seluruh wilayah Nusantara. William Iskandar adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Bandung. Ia dikenal sebagai tokoh yang terlibat dalam berbagai aksi perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Selain menjadi pejuang, ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam menyebarkan semangat kemerdekaan di kawasan Bandung dan sekitarnya. Meskipun Soekarno, Presiden pertama Indonesia, berasal dari Surabaya, Bandung memiliki peran penting dalam perjuangannya, terutama saat Soekarno mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh dari Bandung dalam pembentukan dasar negara Indonesia dan perjuangan kemerdekaan. Bandung juga menjadi saksi bisu berbagai konferensi internasional seperti Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955 yang diprakarsai oleh Soekarno bersama pemimpin-pemimpin dunia lainnya. Bandung bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga sebagai salah satu kota terpenting dalam dunia fashion di Indonesia. Dengan kreativitas desainer lokal yang berkembang pesat, banyaknya factory outlet, event fashion, serta dukungan terhadap industri kreatif, Bandung telah menjadi pusat mode yang terus menarik perhatian banyak orang. Bandung dikenal sebagai salah satu pusat fashion di Indonesia, bahkan sering disebut sebagai Paris Van Java karena gaya dan tren fashion yang berkembang pesat di kota ini. Seiring dengan perkembangan zaman, Bandung telah menjadi kota yang banyak mempengaruhi dunia fashion, baik dalam hal desain, tren, maupun produksi pakaian. Baik bagi penggemar fashion, para desainer maupun produsen pakaian, Bandung adalah tempat yang sangat penting dalam dunia fashion Indonesia. Bandung adalah kota yang dikenal sebagai pusat pendidikan di Indonesia, dengan banyak universitas ternama yang menawarkan berbagai program akademik berkualitas. Bandung memiliki banyak universitas terbaik yang menawarkan program pendidikan di berbagai bidang. ITB dan Unpad mungkin adalah dua yang paling terkenal dan berprestasi, namun universitas lain seperti UPI, UIN SGD Bandung, dan Universitas Telkom juga memiliki keunggulannya masing-masing. Dengan berbagai pilihan universitas berkualitas ini, Bandung menjadi kota yang sangat tepat untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Indonesia. Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah universitas terkemuka di Indonesia yang dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik dalam bidang sains, teknologi, dan rekayasa. ITB didirikan pada tahun 1920 dan telah lama menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Kampus ITB terletak di kawasan Dago, Bandung, dengan fasilitas yang sangat lengkap untuk mendukung kegiatan akademik dan riset. Selain itu, ITB juga terkenal dengan program pasca sarjananya yang kompetitif serta reputasi internasional yang diakui dalam bidang teknologi dan riset. Universitas Padjadjaran (Unpad) adalah salah satu universitas negeri terbesar dan paling prestisius di Bandung dan Jawa Barat. Didirikan pada tahun 1957, Unpad memiliki banyak fakultas dan program studi di berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu sosial, kesehatan, hukum, ekonomi, hingga ilmu komputer. Unpad juga memiliki reputasi yang baik dalam bidang riset dan pengabdian masyarakat. Banyak program studi di Unpad yang terakreditasi dengan nilai A, menunjukkan kualitas pendidikan yang tinggi.
Universitas Kristen Maranatha adalah salah satu universitas swasta terbaik di Bandung. Didirikan pada tahun 1994, universitas ini menawarkan berbagai program studi di bidang teknik, ekonomi, hukum, desain, seni, dan lainnya. Maranatha terkenal dengan kualitas pengajar dan fasilitas yang mendukung pembelajaran serta pengembangan mahasiswa secara holistik. Maranatha juga sering diakui sebagai universitas yang memiliki atmosfer kampus yang nyaman dan mendukung pengembangan karakter mahasiswa. UIN Sunan Gunung Jati Bandung adalah universitas negeri yang mengintegrasikan ilmu-ilmu agama Islam dengan ilmu sosial dan sains. Didirikan pada tahun 1968, UIN SGD Bandung kini telah berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan tinggi Islam terkemuka di Indonesia. UIN SGD Bandung juga dikenal dengan fokus pada pengembangan nilai-nilai religius dan sosial dalam pendidikan. Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, adalah universitas negeri yang berfokus pada pendidikan yang didirikan pada tahun 1954. UPI memiliki reputasi sebagai pusat pendidikan guru dan pengembangan profesionalisme dalam dunia pendidikan di Indonesia. UPI juga memiliki berbagai program pasca sarjana, termasuk program doktoral dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Universitas Telkom adalah universitas yang didirikan oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Telkom, berfokus pada pendidikan tinggi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta manajemen. Universitas ini memiliki reputasi yang sangat baik dalam bidang teknologi dan digital. Universitas Telkom dikenal karena fasilitas teknologi yang sangat baik, serta kolaborasi dengan industri teknologi yang memberikan mahasiswa kesempatan untuk terlibat dalam proyek-proyek nyata. Sekolah Tinggi Teknologi Bandung (STTB) merupakan perguruan tinggi yang fokus pada pendidikan tinggi di bidang teknik dan teknologi. STTB memiliki berbagai program studi di bidang teknik elektro, teknik mesin, teknik industri, dan lainnya, dengan kualitas pengajaran yang sangat baik. Universitas Pasundan (UNPAS) adalah universitas swasta yang juga memiliki reputasi baik di Bandung. UNPAS menawarkan berbagai program studi, baik di tingkat sarjana maupun pasca sarjana, dengan berbagai fakultas yang mencakup ilmu sosial, hukum, teknik, ekonomi, serta seni dan desain. Bandung memiliki kekayaan budaya dan kesenian yang sangat beragam, yang mencerminkan berbagai pengaruh budaya baik lokal, nasional, maupun internasional. Kesenian di Bandung tidak hanya berkembang dalam bentuk seni tradisional, tetapi juga seni kontemporer yang inovatif. Kesenian di Bandung sangat beragam, mencakup seni tradisional seperti angklung dan tari jaipong, seni modern dan kontemporer seperti seni rupa dan grafiti, hingga seni pertunjukan seperti teater dan film. Kota ini juga terkenal dengan kreativitas di bidang fashion, desain, dan kuliner, yang membuat Bandung menjadi pusat seni dan budaya yang hidup dan dinamis di Indonesia. Bandung terkenal dengan beragam makanan khas yang menggugah selera dan mencerminkan kekayaan budaya Sunda. Makanan khas Bandung mencerminkan keanekaragaman cita rasa Sunda yang kaya akan rempah, manis, gurih, dan pedas. Tidak hanya makanan berat, Bandung juga memiliki beragam camilan dan minuman yang menggugah selera, menjadikan kota ini sebagai surga bagi para pecinta kuliner. Kota Bandung, dengan segala keindahan, sejarah, dan keberagamannya, terus berkembang menjadi salah satu kota terpenting di Indonesia. Dari masa lalu yang penuh perjuangan, seperti dalam peristiwa Bandung Lautan Api, hingga momen-momen bersejarah seperti Konferensi Asia Afrika, Bandung telah menunjukkan semangat juang dan kebanggaan yang luar biasa. Kini, Bandung tidak hanya dikenal sebagai kota yang penuh dengan kenangan sejarah, tetapi juga sebagai pusat kreativitas, pendidikan, dan budaya yang terus berkembang. Dengan udara sejuk, pemandangan alam yang memukau, serta masyarakat yang ramah dan kreatif, Bandung tetap menjadi kota yang menarik untuk dijelajahi, baik oleh wisatawan maupun oleh mereka yang mencari inspirasi dan inovasi. Keberagaman kuliner, seni, dan budaya yang ada di kota ini
memberikan gambaran betapa kaya dan dinamisnya Bandung sebagai bagian dari Indonesia yang penuh warna. Seiring berjalannya waktu, Bandung akan terus bertransformasi, tetapi semangat dan warisan sejarah yang ada di kota ini tetap hidup dan menjadi fondasi yang kuat bagi masa depannya. Kota Bandung adalah contoh nyata bagaimana sebuah tempat dapat berkembang, namun tetap menghargai dan menjaga akar budaya serta sejarah yang membentuknya. Dengan segala pesonanya, Bandung tetap menjadi kota yang tak hanya dikenal karena kecantikan alam dan budaya, tetapi juga karena semangat juang, kreativitas, dan keberagaman yang menyatukan warganya. Sebuah kota yang terus memikat hati dan menginspirasi siapapun yang mengunjunginya. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.